Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini kami diingatkan untuk kami memberikan hati kami, jiwa kami sepenuhnya dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sehingga Tuhan kami mau terus belajar mengerti kehendak-Mu. Nyatakanlah Tuhan jalan-jalan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami hidup
sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan April ini. Dan tema minggu ini akan berbicara tentang ketakutan yang diganti dengan kedamaian. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada sebuah survei yang dilakukan tentang 10 hal yang paling umum ditakuti oleh orang-orang. Apa saja hal-hal yang membuat orang takut? Menariknya Bapak Ibu, yang pertama dikatakan bahwa orang itu paling takut ketika berbicara di depan umum. Ketika mereka diminta untuk naik ke podium dan berbicara di hadapan banyak orang, itu membuat mereka takut. Yang kedua dikatakan kalau berada di tempat yang tinggi, kebanyakan orang takut. Yang ketiga, yang menarik Bapak Ibu, katanya banyak orang juga takut ke dokter gigi. Ya, rupanya mungkin pengalaman waktu kecil ketika masuk ke ruang praktek dokter gigi, kita mendengar ya suara bor gigi yang begitu mendesing. Wah, itu sudah menjadi ketakutan. Terlebih ketika bor itu ya dikenakan kepada gigi kita waktu masih kecil, itu mendatangkan trauma atau fobia bagi banyak orang. Nah, selain itu juga ada orang-orang yang takut terhadap ular, misalnya laba-laba atau serangga-serangga, tikus dan anjing dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di samping hal-hal tersebut, setiap kita pasti mengalami ada banyak hal yang bisa membuat kita takut, bukan? Sebagaimana hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi banyak ketakutan-ketakutan. Di masa pandemi ini mungkin kita sedang dikuasai oleh ketakutan terpapar COVID. Ketakutan orang yang kita kasih akan meninggal karena sakit penyakit, khususnya virus COVID ini. Ketakutan lain mungkin kita hadapi adalah ketakutan kehilangan pekerjaan, kehilangan omset atau bisnis yang menurun. Ketakutan karena kriminalitas bisa jadi meningkat karena banyaknya orang yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kematian Tuhan Yesus menjadikan kita orang-orang yang terbebas dari rasa takut. Bahkan ketakutan itu akan digantikan dengan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Mendasari perenungan kita, saya mengajak kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-18 sampai 20 lebih dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan membaca ayat yang ke-24 sampai 29. Ayat 18 berbunyi demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dari ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita bahwa murid-murid pada saat itu dikuasai oleh ketakutan. Meskipun pagi harinya dikatakan mereka sudah mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi tetap saja Bapak Ibu mereka dikuasai oleh ketakutan. Nah, kira-kira apa yang mereka takutkan? Dalam hal ini, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut
bahwa mereka akan mengalami juga nasib yang sama seperti gurunya. Mereka diadili tanpa satu kejelasan. Mereka harus menghadapi hukuman, bahkan hukuman yang mengerikan seperti Tuhan Yesus mati di salib. Bapak Ibu, tetapi menariknya bahwa di tengah-tengah situasi di mana mereka mengalami rasa takut yang begitu luar biasa, sampai-sampai pintu-pintu di ruangan di mana mereka berkumpul, semuanya mereka kunci. Tuhan Yesus datang pada waktu itu dengan membawa damai sejahtera bagi mereka. Tuhan tidak datang dengan celaan, dengan kritikan yang mengatakan, kenapa kamu begitu takut? Kan tadi aku sudah sampaikan kepada Maria bahwa aku sudah bangkit dari kematian. Tuhan tidak melakukan itu. Tetapi justru pada saat Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu mengalahkan ketakutan dalam diri murid-murid. Dan saya percaya damai sejahtera yang Tuhan berikan juga mengalahkan ketakutan yang dialami oleh setiap kita. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai 15 dikatakan begini. Karena anak-anak itu, maksudnya adalah manusia, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, Yesus, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat-ayat ini mengatakan kepada kita bahwa ketakutan terbesar yang dialami oleh setiap manusia adalah kematian. Bukan hanya kematian secara jasmani, tetapi juga kematian secara rohani. Di dalam diri manusia, diakui atau tidak, kita semua memiliki kesadaran bahwa setelah kematian secara jasmani, ada kehidupan. Entahkah kehidupan itu kita mengalami kebahagiaan yang sempurna atau penderitaan yang juga tidak akan berakhir, itu adalah pilihan hidup kita. Dan Bapak Ibu, seumur hidup kita bergumul dengan ketakutan ini. Kita takut menghadapi kematian secara jasmani. Tetapi terlebih daripada itu, hati kecil kita, hati nurani kita mengatakan ada kematian rohani di mana itu akan terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengalami kematian di atas kayu salib, ayat tadi mengatakan bahwa segala ketakutan yang dialami oleh manusia itu Dia tanggung di atas kayu salib. Dan melaluinya dikatakan Dia memusnahkan iblis yang selama ini memperhamba manusia dalam ketakutan kepada kematian. Karena memang Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, iblis memegang kunci kerajaan maut. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka Dialah sekarang yang memegang kunci kerajaan maut itu. Sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-17 bagian akhir dan yang ke-18. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus telah merebut kuasa si iblis dari kerajaan maut, sehingga iblis tidak lagi berkuasa untuk membuat manusia hidup di dalam ketakutan terhadap kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara,
ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya dan dia berkata shalom atau damai sejahtera. Itulah shalom yang memberi kepastian kepada murid-murid bahwa segala ketakutan sudah dilenyapkan. Di tengah-tengah ketakutan itu Tuhan memberikan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Tuhan mau memberikan damai sejahtera bagi kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun permasalahan, apapun kekhawatiran yang kita hadapi, mari terimalah, alamilah damai sejahteranya. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, bahwa damai sejahtera yang Dia berikan itu tidak sama seperti yang dunia berikan. Oleh karena itu kita dapat melepaskan segala kekhawatiran, kegelisahan hati kita. Karena kita tahu bahwa damai sejahtera diberikan kepada kita dalam situasi dan kondisi apapun. Nah Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin mengajak kita untuk melihat kisah yang terdapat kembali di dalam Yohanes pasal 20 tadi ayat yang ke-24 sampai 29. Di situ dikisahkan tentang Thomas. Ayat yang ke-24 mengatakan bahwa Thomas pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri itu tidak bersama-sama dengan mereka. Kenapa Thomas tidak ada pada waktu Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya tersebut? Nah, saya percaya bahwa sama seperti murid-murid yang lain, Thomas juga mengalami ketakutan. Thomas mungkin mengalami kekecewaan yang begitu berat. Karena apa? Karena harapannya melihat gurunya yang tadinya dia anggap sebagai Mesias. Ternyata harapannya itu gagal total. Thomas menjadi orang yang skeptis. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dari Yohanes 20. Ketika murid-murid itu berkata kepada Thomas, Thomas, kami telah melihat Tuhan." Tetapi apa jawab Thomas? Thomas bilang, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini menunjukkan sikap skeptis dari Thomas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa ketakutan seringkali menjadikan orang bersikap skeptis. Menjadikan orang tidak lagi mau berharap. Bahkan ketakutan seringkali melumpuhkan dan membuat potensi seseorang menjadi tidak maksimal sebagaimana seharusnya. Saya pernah membaca, Bapak Ibu, kisah tentang seorang raja dari Inggris yang bernama Raja Henry keempat. Satu kali dia diramal bahwa dia itu akan mati di tempat yang bernama Yerusalem. Nah, tentu kita tahu bahwa Yerusalem adalah nama sebuah kota tanah Kanaan atau di Israel. Raja Henry berpikir, kalau begitu saya tidak akan pernah sekali-sekali menginjakan kaki di tanah Israel, apalagi pergi ke kota yang namanya Yerusalem. Dengan demikian mungkin dia berpikir dia tidak akan meninggal. Nah Bapak Ibu, pada tahun 1413 ketika dia sedang mengikuti ibadah di sebuah gereja, tiba-tiba dia jatuh sakit. Kemudian untuk mendapatkan pertolongan pertama, dia dibawa ke sebuah ruangan di gereja tersebut. Nah Bapak Ibu, pada waktu dia bertanya, ruangan ini ruangan apa? Petugas atau imam yang ada di gereja itu berkata, ini ruangan namanya Yerusalem. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat dia mendengar bahwa dia dibawa atau dirawat di ruang gereja yang bernama Yerusalem, pada saat itu juga dia meninggal dunia. Bapak Ibu, ketakutan memang dapat melumpuhkan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, sama seperti Thomas, ada banyak orang karena ketakutannya, karena harapannya gagal, dia menjadi skeptis. Dia menjadi tidak lagi percaya kepada Tuhan.
Ada banyak orang karena dia mengalami ketakutan yang sedemikian rupa. Ketika hamba Tuhan atau mungkin saudara-saudara seiman berkata, ayo percaya kepada Tuhan, berharap, beriman kepada Tuhan. Dia mungkin berkata, sudahlah, gak usah ngomong lagi tentang Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah orang-orang yang menjadi skeptis. Tetapi yang menariknya adalah terhadap orang-orang yang demikian pun, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi Thomas yang karena ketakutannya sudah menjadi orang yang skeptis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Ternyata Tuhan datang kembali menemui murid-murid yang pada waktu itu di mana Thomas juga bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan berkata, Thomas, cucukkan jarimu di sini. Lihat lubang bekas paku itu, supaya engkau tidak lagi ragu, tetapi percaya bahwa aku benar-benar hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita hari-hari ini mengimani bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit itu memiliki kuasa di dalam kebangkitannya, yang dapat menggantikan segala ketakutan kita, yang dapat menghalau segala kekhawatiran kita, yang dapat membawa kita keluar dari setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Kalau kita belum mengimani, kalau kita masih diliputi dengan kekhawatiran yang melumpuhkan kita, yang membuat kita tidak dapat beriman secara maksimal, mari saat ini alami Tuhan. Maut saja sudah dikalahkan, ketakutan atas kematian sudah digantikan oleh Tuhan, sudah diangkat oleh Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu, untuk masalah-masalah atau tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini. Kalau hari-hari ini kita mungkin diliputi oleh kekhawatiran tentang penghidupan kita hari-hari ini, tentang masa depan keluarga kita, masa depan hidup kita, masa depan anak-anak kita. Mari kita pegang janji Tuhan bahwa Dia sudah menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan oleh karena itu, mari kita percayakan hidup kita, alami kedamaian yang daripada Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, jangan hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita, dan kita boleh dibebaskan dari segala kekhawatiran yang sedang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Hamba berdoa kalau ada di antara jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang diliputi oleh ketakutan, sedang dikuasai oleh kekhawatiran. Hamba berdoa saat ini supaya Roh Kudus mengingatkan kami semua bahwa ketakutan kami sudah ditanggung oleh Tuhan dan digantikan dengan kemenangan, digantikan dengan damai sejahtera, digantikan dengan kuasa-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman yang memerdekakan ini. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.